Assalamualaikum Sobat Juara. Kali ini bersama Bu Mindy kita akan bahas tentang sifat-sifat eksponen atau perpangkatan. Sebelumnya kita semua sudah pernah belajar ya, perpangkatan itu apa? Perpangkatan itu adalah suatu perkalian yang berulang. Jadi contohnya misalkan kalian punya suatu bilangan A, pangkatnya N, maka nilainya sama dengan A dikali A dikali A, dan seterusnya sebanyak N kali. Ya, sebanyak N kali. Nah, jadi kalau misalkan 2 pangkat 5 berarti kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Seperti itu ya. Dan ini sudah pernah kita pelajari waktu kita di SD, bahkan di SMP juga tentunya. Nah, di kelas 10 ini kita akan bahas tentang sifat-sifat dari perpangkatan tersebut. Nah, sifat-sifat ini juga memudahkan kita dalam menghitung bilangan berpangkat. Oke, sifat yang pertama, ini kita ganti dulu pulpennya ya, pulpen virtualnya, biar lebih enak nulisnya. Oke, sifat yang pertama, nah, jika kita memiliki suatu bilangan A pangkat M dikali A pangkat N, maka jadi kalau dia perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, seperti sini sama-sama A, berpangkat, maka pangkatnya menjadi dijumlah. Jadi ingat, jadi kalau bilangan berpangkat dikali pangkatnya menjadi dijumlah, sehingga menjadi sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5, atau sama dengan 2 pangkat 8. Nah, di sini mesti diperhatikan bilangan pokoknya harus sama ya. Di sini kita lihat, di sini dia sama-sama 2. Nah, kalau pangkatnya boleh berbeda untuk bilangan pangkat. Jadi, apabila bilangan pangkat apabila suatu bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat yang lain, maka pangkatnya dijumlah. Oke. Lalu sifat yang kedua, misalkan kita memiliki A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kalau tadi dikali pangkatnya menjadi ditambah, maka sekarang kalau pembagian pangkatnya menjadi dikurang, sehingga hasilnya menjadi A pangkat M dikurang N. Gitu mudah ya. Contohnya, misalnya di sini ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 4 dikurang 2, atau sama dengan 5 pangkat 2. Untuk sifat yang ketiga, apabila suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Oke, misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, suatu bilangan apabila dipangkatkan dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya menjadi dikali. Pangkatnya menjadi dikali, atau A pangkat M dikali N. Contohnya, misalnya
3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 5 dikali 2. Itu sama dengan 3 pangkat 10. Untuk 3 sifat ini masih mudah ya, dan memang semuanya mudah sih. Semoga Sobat Juara bisa mengikutinya. Oke, lanjut. Untuk sifat yang keempat, ke atasan sedikit biar lebih enak. Sifat yang keempat, misalkan kalian memiliki suatu A dikali B dipangkatkan dengan M. Nah ini bilangan pokoknya berbeda nih, tapi pangkatnya sama. Maka nilainya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, contoh lagi. Misalkan satu bilangan 6 dikali 4 pangkat 2. Atau coba Ibu ganti pangkatnya jadi misalkan di sini 5 gitu ya. Maka hasilnya menjadi, ya betul, 6 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kelima, apabila bilangan pokoknya sekarang dibagi. Kalau di sifat keempat bilangan pokoknya dikali, di sini di sifat yang kelima bilangan pokoknya menjadi dibagi. A per B pangkat M misalnya. Maka nilainya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, contoh lagi. Di misalnya ada 5 per 3 pangkat 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, tapi ada syaratnya. Jangan lupa, untuk pecahan pembagian seperti ini, syaratnya apa? Ada yang tahu? Ya, syaratnya B-nya atau nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi tidak boleh dibagi dengan bilangan 0 gitu ya. Jadi B-nya harus lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Yang jelas dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk sifat yang keenam, apabila kalian menemukan bilangan 1 per A pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat min N ya. Jadi A pangkat N-nya naik ke atas, pangkatnya jadi min itu. Untuk mudahnya, contohnya misalnya kita punya 1 per 6 pangkat 5, maka hasilnya menjadi 6 pangkat min 5. Atau misalkan dalam bentuk huruf, 1 per misalnya B kuadrat, maka hasilnya menjadi B pangkat min 2. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh, ada sifat yang terakhir. Di sini apabila kalian memiliki bilangan, kalau tadi sudah bentuk pembagian sudah, perkalian sudah, nah yang belum bentuk akar ya. Jadi misalkan kita punya suatu bilangan A pangkat M akar pangkat N, itu cara bacanya ya, A pangkat M akar pangkat N. Maka ini nilainya sama dengan A pangkat M per N. Seperti itu. Contohnya, misal kita memiliki
akar dari, ini agak keriting akarnya, dilurusin dulu. Oke, misalkan punya bilangan 10 pangkat 3 misalnya, 10 pangkat 4 misalnya ya, di akar pangkat 3, maka hasilnya menjadi atau sama dengan 10 pangkat 4/3. Lagi, contoh lagi untuk sifat ketujuh. Apabila ada akar pangkat B pangkat 5. B pangkat 5. Nah, kalau misalkan akar tidak ada angkanya seperti ini, maka dia sudah pasti akar pangkat 2 kan? Maka nilainya menjadi B pangkat 5/2. Seperti itu. Ya, insya Allah sobat juara di sini bisa memahaminya ya. Oke. Ini dia ketujuh sifat eksponen atau perpangkatan. Nah, sekarang kita mungkin baiknya coba bahas beberapa contoh soal ya yang terkait sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita coba beberapa contoh dari soal-soal yang penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat eksponen. Untuk contoh yang pertama, sini ada 6, A pangkat 5, B pangkat 3, dikalikan dengan 2 A pangkat 4 B pangkat 7 itu ya. Nah, maka penyelesaiannya menjadi, kalau soalnya seperti ini, kita ingat lagi tadi sifat yang pertama dari eksponen, apabila suatu bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya menjadi di jumlah gitu ya. Tapi ini kita bisa kalikan dulu yang tidak berpangkat. Di sini ada 6 kali 2. 6 kali 2 dikali baru dengan yang berpangkat, dan itu harus yang sesamanya ya. A dengan A, B dengan B. Maka menjadi A pangkat 5 kali A pangkat 4 B pangkat 4 dikali B pangkat 3 kali B pangkat 7. 6 dikali 2, 12. Pangkatnya dijumlah menjadi A pangkat 9 dan B-nya menjadi B pangkat 10. Itu ya, 3 ditambah 7 kan. Hasilnya menjadi 12 A pangkat 9 B pangkat 10. Oke, mudah ya untuk soal yang seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang kedua, apabila 2 pangkat min 3 misalnya dikali A pangkat 4 dan B pangkat min 4 dibagi dengan 2 pangkat min 4 A pangkat 3 dan B pangkat min 5. Maka hasilnya, nah karena ini pembagian seperti sifat kedua tadi, jadi kalau dia dibagi pangkatnya menjadi dikurang gitu ya. Maka di sini kita bisa ambil yang sesamanya dulu kan. Kayak di sini 2 dengan 2, A dengan A, B dengan B gitu ya. Jadi 2 pangkat min 3 dikurang, kalau dia dibagi pangkatnya menjadi dikurang. Jadi 2 pangkat min 3 dikurang min 4 seperti ini. Oke. Dikali dengan A pangkat 4 dikurang 3 dan B pangkat min 4 dikurang min 5. Oke. Maka pangkatnya menjadi 2
2, min 3, ini min ketemu min jadi plus nih, jadi min 3 plus 4 gitu ya. Min 3 plus 4 dikali A pangkat 4 dikurang 3. Ini ya, biar nggak bingung. Oke. Dan B pangkat min 4 plus 5, min ketemu min selalu jadi min 4 plus 5. Oke. Maka hasilnya menjadi min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Maka kalau pangkatnya 1 dia nggak ditulis ya, jadi langsung aja 2. A pangkat 4 kurang 3 juga 1, jadi 2A. Min 4 tambah 5 juga 1, jadi 2A B. Oke. Maka hasilnya 2AB. Nah, ini sedikit dari bentuk soal yang penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat eksponen atau perpangkatan. Nah, di video selanjutnya kita mungkin bisa bahas lebih banyak lagi soal-soal yang penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat eksponen. Untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa Sobat Juara saksikan video-video selanjutnya ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.